Kenapa Prabowo setelah usulan 3 periode ditolak? Karena sejarah bukan lagi ditulis oleh para pahlawan, tapi dirancang oleh para oligarki. Ketika suara rakyat menolak keras wacana jabatan presiden 3 periode, sistem segera berganti strategi. Bukan mundur, tapi memutar. Dari Jokowi menuju Prabowo, bukan karena Prabowo berubah, tapi karena Prabowo bersedia menjadi kelanjutan, bersedia mewarisi istana tanpa menggoyahkan isinya. Maka lahirlah Prabowo sebagai pemenang. Tapi benarkah ia pemilik kemenangan itu? Atau justru penumpang terakhir dalam kereta kekuasaan lama? Prabowo bukan penerobos sistem. Ia adalah hasil kompromi kekuasaan. Dari lawan menjadi kawan, dari kritik menjadi pelindung. Dulu berapi-api soal kedaulatan dan ketidakadilan. Kini ia jadi pemegang tongkat estafet dari kekuasaan yang ia cela sendiri. Kenapa bisa? Karena ini bukan soal prinsip, ini soal posisi, soal takta. Usulan 3 periode bukan semata ambisi pribadi, tapi ujian terhadap kesadaran kolektif rakyat, dan rakyat menolaknya. Tapi kekuasaan, seperti ular, tahu cara berganti kulit tanpa berubah tabiat. Prabowo adalah kompromi sistem. Simbol rekonsiliasi semu antara oposisi dan penguasa yang dalam kenyataannya tidak pernah benar-benar berseberangan. Dan jangan lupa, Prabowo bukan orang baru. Tapi di antara para pemain besar, dia tetap junior, tetap lebih muda dari para pembisik istana. Tetap satu tingkat di bawah sang jenderal tua, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bukan menteri biasa. Ia adalah perancang jalan kekuasaan sejak era Jokowi hingga nanti Prabowo. Ia adalah sosok yang menyulam benang-benang kepentingan ekonomi, tambang, dan hubungan luar negeri menjadi jubah kekuasaan yang tak pernah lapuk. Maka Prabowo betapapun kuat secara militer, tetap akan duduk manis dalam desain yang telah disiapkan. Ia presiden tapi bukan penguasa. Di belakangnya Gibran, wakil presiden instan yang lahir dari rekayasa hukum. Putra Jokowi, simbol bahwa keluarga penguasa tak pernah benar-benar pergi. Oligarki tetap memegang kendali. Dan lebih dari itu, kesunyian terhadap tragedi besar negeri ini, seperti kasus KM50, tetap dibungkam. Tidak ada janji penyelesaian, tidak ada keberanian untuk melawan arus. Bahkan janji-janji besar Prabowo di masa lalu, soal kedaulatan, keadilan, anti-asing telah hilang. Yang tersisa hanya rasa aman palsu yang dijual dengan senyuman. Prabowo tidak sedang merestorasi Indonesia. Ia sedang menjaga kekuasaan lama tetap hidup dalam tubuh baru. Dan ini fakta yang bisa kita lacak. Koalisinya penuh wajah-wajah Jokowi. Proyek-proyek Luhut tetap jalan. Gibran adalah simbol dinasti. Rakyat kembali tak punya suara. Dan jangan lupa, koalisi Prabowo adalah sisa-sisa kekuasaan Jokowi. Wakil presidennya adalah darah dari darah Jokowi. Dan dukungan oligarki tak pernah bergeser. Inilah bentuk baru kekuasaan yang dibungkus legitimasi. Demokrasi tetap disiarkan, tapi realitanya hanya ada 2 pilihan, ikut atau tersingkir. Jadi kenapa Prabowo? Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon. Bagikan jika kamu masih punya hati.